sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang pagi ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini. Dan Ibu Dr. Ica Wisredi Servira, SMSAK yang pagi ini berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ibdan Fatih Hanif dengan NIM C1C02105, M. Dioriando dengan NIM C1C021237, dan Saharani Amalia C1C022034, dan saya sendiri Irana Manoro dengan NIM C1C022157. Langsung saja pada pembahasan kali ini tentang temuan audit atas piutang dagang, yaitu perusahaan memiliki kebijakan sendiri dalam melakukan penjualan. Ada perusahaan yang melakukan penjualan secara tunai dan ada juga perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit. Perusahaan besar biasanya menggunakan sistem penjualan kredit, di mana penjualan kredit tersebut merupakan aset lancar perusahaan yang terus berorganisasi sehingga nantinya menjadi kas tunai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Namun seringkali ada saja pelanggar yang telat dalam pembayaran utang dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal tersebut menimbulkan piutang yang tak tertagih untuk perusahaan. Adapun kasus temuan audit pada kali ini yaitu pada PT Melsam Industri. PT Melsam Industri ini beroperasi pada pembuatan obat-obatan dan distribusi produk-produk farmasi. Kantor Akuntan Publik yaitu Alif Nurjana yang telah melakukan audit atas piutang dagang PT Melsam Industri mengungkapkan banyak kelemahan dalam sistem piutang dagang yang digunakan oleh perusahaan dan menghasilkan beberapa temuan penting yang perlu ditangani. Materi selanjutnya akan dibaca oleh saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu untuk temuan audit. Deskripsi temuannya itu ditemukan saldo piutang yang tidak negatif, yaitu senilai minus $1.981. Kriteria persyaratannya itu saldo piutang harusnya bernilai positif. Nah, misalkan penyebabnya itu salah pencatatan oleh bagian keuangan, aplikasi piutang tidak dapat mengontrol transaksi yang mengakibatkan munculnya piutang bernilai negatif. Untuk akibatnya itu nilai aktif lancar mengalami penurunan. Untuk rekomendasinya, bagian keuangan harus lebih teliti dalam melakukan pencatatan transaksi atau penurunan. Kemudian perusahaan harus membuat pengendalian aplikasi piutang yang berfungsi untuk mengingatkan user ketika terjadi salah catat transaksi. Selanjutnya untuk tanggapan auditnya, aplikasi yang kami gunakan memang masih baru dan dalam tahap pengembangan. Kemudian bagian aplikasi yang menangani pencatatan masih baru. Untuk rencana perbaikannya, mereka akan menanamkan fungsi pengendalian saldo piutang pada aplikasi tersebut. Ini adalah contoh untuk dokumentasi temuan auditnya, yang mana auditnya itu bagian keuangan, tipe auditnya itu audit khusus. Untuk penulis keterangannya itu PSAK nomor 9, lokasinya di Depok, Jawa Barat. Ruang lingkup auditnya itu piutang, tanggal auditnya itu 11 sampai 12 Juli 2007. Wakil auditnya itu ada NR, Direktur Keuangan, WE, Manajer Data Processing. Auditor ketuanya yaitu ada Alif Nurjana dan auditor anggotanya ada rekan. Untuk jadwal penyelesaiannya yaitu 1 Agustus 2007 dengan penanggung jawab WE dari manajer EDP-nya. Selanjutnya yaitu untuk temuan selanjutnya yaitu ditemukan 2 customer yang saldonya tidak sesuai dengan catatan mereka, yaitu PT Yel Chemicals dan PT Info Industri dengan saldo tercatat sebesar minus $1.181 dan minus $162,20. Kriteria atau persyaratannya, saldo piutang perkeuangan yang tercatat oleh merchant harus sesuai dengan catatan mereka. Untuk akar penyebabnya yaitu salah catat karena terjadi kelebihan pembayaran. Akibatnya yaitu nilai piutang menurun atau tidak wajar atau tidak real. Kemudian salah satu piutang merusak nama baik perusahaan dan mengurangi tingkat kepercayaan perusahaan. Untuk rekomendasinya yaitu perusahaan harus memiliki pengendalian
uang piutang. Tanggal audit 11 sampai 12 Juli tahun 2007, wakil auditnya ada Direktur Keuangan BM Manajer Data. Untuk auditor terbanyak Alim Bencana dan auditor anggotanya yaitu rekan. Selanjutnya untuk penanggung jawabnya ada Mr. WE dari manajer NTT. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Kepada ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya punya lanjutkan dengan NIM C1 channel 2201. Jadi kan kalian di dari teman aku itu ada dua rekomendasi perbaikan. Saya ingin bertanya, apa sih sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan rekomendasi dan dia tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang tadi sudah ditetapkan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan Dikasih 008. Saya ingin bertanya jika terkait piutang dagang ini kan biasa ada risiko gagal bayar. Nah, di mana perusahaan pun menciptakan manajemen piutang yang baik supaya terhindar dari risiko gagal bayar. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Dunia yang akan dijawab oleh Romi. Terima kasih moderator. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari dunia terkait dengan apa yang dilakukan, sanksi apa yang diberikan kepada perusahaan jika tidak melakukan perbaikan terhadap rekomendasi dari auditor sesuai waktu yang ditentukan. Dari materi yang kami sampaikan terkait PT Malcolm Industri, ada beberapa sanksi yang dapat ada beberapa sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan perbaikan terhadap rekomendasi. Yang pertama ini yakni implikasi hukum dan regulasi. Ketika PT Malcolm tidak melakukan perbaikan atas kelemahan sistem piutang dagang yang diungkapkan auditor, seperti pengendalian penginputan nomor pelanggan atau saldo piutang yang tidak wajar, perusahaan dapat dikenakan denda administratif atau sanksi hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di sektor farmasi dan keuangan. Misalnya, jika laporan keuangan tidak mencerminkan posisi yang wajar, hal ini melanggar standar akuntansi dan dapat menarik perhatian regulator. Adapun sanksi kedua yakni pengaruh pada reputasi. Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi auditor menciptakan resiko reputasi, terutama pada PT Malcolm terlibat dalam distribusi produk farmasi di Australia, di mana pengawasan terhadap perusahaan seringkali ketat. Reputasi yang buruk dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Yang ketiga terkait penurunan kepercayaan investor. Piutang dagang yang tidak terkendali atau data pelanggan yang tidak akurat dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap laporan keuangan perusahaan. Ini dapat berdampak pada kesulitan mendapatkan pendanaan di masa depan. Yang keempat, kemungkinan audit ulang. Kelemahan signifikan dalam sistem piutang dapat menyebabkan auditor melakukan audit ulang yang biayanya ditanggung oleh perusahaan. Ini menciptakan beban tambahan bagi PT Malcolm jika rekomendasi tidak segera diimplementasikan. Yang terakhir, terkait peningkatan risiko piutang tak tertagih. Temuan audit menunjukkan adanya saldo piutang yang tidak sesuai, yang jika dibiarkan akan meningkatkan risiko piutang tak tertagih. Akibatnya, perusahaan dapat mengalami kerugian keuangan langsung. Dengan mempertimbangkan temuan audit pada materi yang kami sampaikan terkait PT Malcolm, perlu segera mengambil langkah-langkah korektif untuk memperbaiki pengendalian internal pada piutang dagang, seperti menerapkan sistem validasi dan pelanggan yang lebih ketat dan melakukan rekonsiliasi piutang secara berkala guna menghindari sanksi yang lebih berat di masa depan. Mungkin yang dapat saya sampaikan bisa ditutup. Selanjutnya pertanyaan dari Regina, yaitu bagaimana cara perusahaan menciptakan manajemen piutang yang baik supaya terhindar dari risiko gagal bayar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu membuat
Nielsen dapat disimpulkan bahwa yakni pengendalian perusahaan ini masih perlu adanya perbaikan-perbaikan agar lebih baik. Dapat dilihat dari pengendalian input data dan pengendalian input nomor pelanggan. Dalam pengendalian input nomor pelanggan yang belum benar karena ada nomor akun pelanggan yang ganda. Sedangkan dalam pengendalian input data dapat dilihat bahwa adanya ketidakwajaran pada piutang pelanggan yang terdapat saldo piutang yang melebihi saldo piutang dan menyebabkan laporan posisi keuangan tidak sesuai. Dalam PT Nielsen ini masih terdapat ketidaktelitian yang dilakukan oleh karyawan. Baiklah, sekian dari presentasi kami.